Genesis pasal yang keempat, ayat 1 sampai seterusnya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah aku akan membunuh aku. Firman Tuhan kepada sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepada 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan dia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, dan kiranya Tuhan yang menolong kami untuk bisa belajar bersama-sama. Juga dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu mempelajarinya, kami berdoa supaya Tuhan beri kepada kami pikiran dan hati yang jelas, dan Tuhan yang terus memperkaya pengenalan kami akan Tuhan melalui firman Tuhan, dan bersamaan dengan itu kehidupan kami juga boleh diubahkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir. Mungkin masih ada saudara yang di dalam perjalanan, Tuhan juga menyertai mereka. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Suatu sudah baca Kejadian 4 ini, kalau saudara tafsir kira-kira apa ya gitu ini nih, maknanya gitu. Persoalan manusia dan iri hatinya gitu, oke. Terus apa lagi? Pembunuhan, ya oke, pembunuhan memang ada pembunuhan kan di sini ya. Pembunuhan yang pertama. Terus apa lagi? Persembahan ya, tentang persembahan yang diterima dan tidak diterima gitu. Pembalasan. Pembalasan dalam pengertian gimana? Balas apa maksudnya ya? Oh iya, ditolak jengkel terus balas gitu ya. Maksudnya ini apa? Tapi balasnya ke yang lain ya. Yang nolak kan Tuhan gitu ya. Ini nggak fair banget gitu. Balas ke orang yang salah. Itu problem dalam kemanusiaan memang sih ya. Yang pukul siapa, melampiaskan kemarahan kepada yang siapa lagi gitu ya. Ada problem ya. Problem diterima Kain dari Tuhan itu. Tuhan jadi problem di sini gitu. Tapi dia nggak bisa juga ya, balas ke Tuhan. Dia balasnya ke Habel gitu ya. Oke, memang ada poin itu gitu ya, kemarahan itu gitu. Tapi kayaknya diarahkan kepada yang salah. Kalau mau juga berperkara seperti Ayub gitu ya. Mengapa engkau menolak persembahanku, itu lebih gentle gitu ya. Gentleman maksudnya. Persoalannya kan dengan Tuhan, kok jadi Habel yang jadi korban gitu. Terus apalagi yang lain? Sorry? Berbohong dari ayat mana ya maksudnya? I do not know. Maksudnya I do not know dalam pengertian ya oke, berbohong gitu ya maksudnya. Tapi I do not know di dalam pengertian ini sih, nggak mau tahu gitu sebetulnya lebih. Maksudnya ini absurd sih, I do not know itu absurd ya, jawab sama Tuhan lagi gitu maksudnya. Mending jawab sama ini hakim atau apa gitu ya misalnya jawab sama Tuhan, I do not know. Saya nggak mau tahu gitu maksudnya. Ya mungkin bukan lebih kepada kebohongan atau dusta, tapi lebih kepada ketidakpedulian gitu ya. Dan itu dikonfront sama kalimat berikutnya gitu. Saya missing satu jawaban. Ini kan PA gitu ya. PA, ini kan berurutan gitu kan ya. Kita bahasa kan expository gitu. Tapi missingnya jadi blessing in disguise. Maksudnya gini
Sebenarnya wajar sekali kalau kita baca Kejadian pasal 4 ini dari perspektif Kejadian pasal 3 gitu kan ya. Ini just terusannya aja gitu dari Kejadian pasal 3 kejatuhan pertama, terus ini efek dosa yang sudah masuk, apalagi kita orang reform, original sin, total depravity dan sebagainya gitu kan ya. Tapi nggak ada satupun saudara yang tertarik dengan koneksi itu gitu. Tapi koneksi itu justru kalau saudara baca, ini kan quite konsensus kan, soalnya pembacaan dan nggak mungkin salah kan baca Kejadian 4 sebagai terusannya Kejadian 3 gitu kan ya. Sebagaimana kerusakan yang terjadi di dalam hubungan suami istri itu Adam Hawa. Lalu terus sekarang persoalannya adalah brothers gitu kan ya. Ini kan suami istri, terus ini brothers gitu. Sama-sama ada, tapi komentator ya ini coba untuk lihat dari perspektif yang agak sedikit berbeda. Maksudnya gini, despite ada relasi yang sangat kuat dengan Kejadian 3, dan memang nggak pernah salah baca Kejadian 4 sebagai pasal yang setelah Kejadian 3 gitu ya, memang ditaruh di situ gitu. Dan buat kita flow di dalam Alkitab itu kan bukan asal-asalan gitu, tapi benar-benar disusun demikian. Yet sebetulnya bagian ini nggak terlalu menekankan atau sebetulnya nggak menyinggung gambaran keberdosaannya Kain ini sebagai suatu ketidakmungkinan karena free will atau free choice itu sudah rusak dan original sin sudah masuk gitu ya, sehingga dia menjadi korban yang gak bisa apa-apa dan kecenderungan hatinya itu selalu jahat gitu. Itu gak hadir di sini gitu. Maksudnya terutama dari ayat yang ke-7 ya. If you do well, will you not be accepted? Kalimat ini gak bisa diterima kalau kemungkinan do well itu gak ada kan, saya betul kan? Kan kalau engkau berbuat baik, bukankah engkau akan diterima gitu. Tuhan ngomong gini, kalimat ini akan meaningless kalau gak ada kemungkinan sama sekali berbuat baik gitu. That was the point kayak gini. Kain tinggal jawab pada, gimana sih, lupa kali. Original sin, total depravity, mau tambahin lagi, ULIP, nah gitu, unlimited apa, dan seterusnya gitu. Lupa kali ini, kayak kalau sudah masuk semua gini persoalan keberdosaan manusia. Terus saya mesti jadi apa? Mau gimana berbuat baik, orang semuanya sudah rusak begitu kan ya. Tapi kan nggak ada, diskursus itu nggak ada di sini. Maksudnya nggak di-advocated oleh penulis Genesis, nggak ada gitu. Yang ada adalah kemungkinan berbuat baik di sini. Satu ya, itu untuk Kain. Dan kita baca Habel, benar-benar berbuat baik kan. Ini after total depravity gitu. Maksudnya gini poin klasik lah ya, kita seringkali ngomong gitu. Saya nggak berusaha challenge total depravity, original sin, dan sebagainya. Nggak semua Alkitab menekankan itu gitu. Waktu bagian Alkitab nggak menekankan itu, kita paksa pembacaan dari sana. Akhirnya kita nggak dapat message yang betul-betul mau dinyatakan gitu. Nah, Mbak Sue, coba saya tafsir bagian ini dari perspektif total depravity ya. Loh, Kain kalau gitu excusable dong jadinya gitu. Jadi poinnya apa tuh kok? Ya manusia itu korban gitu memang. Ini kalau mau ya ngamuk aja sama Adam dan Hawa, kenapa dia jatuh dalam dosa gitu kan ya. Sampai kita sekarang semua berdosa, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gini. Persembahan pun juga salah lah, ditolak Tuhan dan sebagainya. Tuhan juga jadi kayak gak bisa dimengerti dan sebagainya gitu ya. Tapi itu bukan poin yang mau disajikan oleh Genesis 4, bukan gitu. Yang mau disajikan adalah ada kemungkinan untuk bisa berbuat baik dan diterima oleh Tuhan. Dan itu betul-betul terjadi dalam dirinya Habel. Kemungkinan itu seharusnya juga bisa terjadi dalam Kain, tapi Kain gak menggunakan itu gitu. Jadi saudara sedikit ini ya, put aside lah itu kacamata tulip yang kadang-kadang terlalu tebal untuk lihat setiap ayat firman Tuhan gitu kan ya. Perhaps kalau boleh kasih another hint gitu ya, mungkin kita juga nggak usah terlalu concern dengan ini ya, doktrin keselamatan di sini dalam pengertian Kain ini sebetulnya orang pilihan, nggak pilihan, pertanyaan rada membosankan itu gitu ya. Kain ini pilihan atau bukan pilihan, dia reprobate atau bukan, atau ya muter di situ terus pertanyaannya. Sudah. Ada poin lebih menarik daripada menjawab pertanyaan itu gitu di dalam bagian ini maksudnya. Especially kalau kita kaitkan dengan perjanjian baru ya. Sudah dari ayat pertama, kalau saya membaca dalam bagian ini ya, Kain itu digambarkan ada positif kan sebenarnya. So potential gitu, misalnya bright future. Ayat pertama, I have gotten a man with the help of the Lord. I have gotten a man with the help of the Lord. Ini dibanding sama nama yang Ikhabod gitu kan, ada nama kayak gitu kan ya. Saudara nggak pernah kan kasih anak nama Ikhabod kan? Tahu nggak artinya Lawan katanya Shekinah. Shekinah itu the presence of the glory of God ya. Ikhabod, kemuliaan Tuhan sudah meninggalkan Israel. Wah itu kasih nama kayak gitu berat banget gitu ya. Bakal terkutuk kali anak itu seumur hidup gitu ya. Kemuliaan Allah meninggalkan dia gitu. Atau gimana? Kita takut kasih nama kayak gitu. Tapi nama-nama kayak gitu will be variasi negatif gitu kan ya. Tapi ini coba sudah baca. I have gotten a man with the help of the Lord gitu. So promising loh. Lalu kalau saudara selidiki etimologinya ya. Antara Kain dan Habel ya.
Kain itu artinya ya di dalam bahasa Ibrani dari kata kanah itu to get, to create ya, to get, to create seperti Tuhan itu menciptakan ya. Whereas Habel itu artinya nothingness gitu. Dan bener aja dia mati sebentar gitu ya. Nama kan bukan sembarang nama gitu. Kalau lihat dari nama kan bukan sembarang nama ya. Unlike siapa katanya Shakespeare. Sebetulnya Kain yang lebih ini ya, lebih ada potensi gitu, very bright future gitu. Tapi Habel yang vapor, menguap, nothingness lewat dan betul akhirnya mati muda gitu. Kita melihat di sini Tuhan bahkan transcend nama itu yang begitu penting di dalam Israel dan especially motif firstborn ya, yang juga diatur sama Torah gitu kan ya, the firstborn, anak sulung gitu ya. Yang kayaknya dibalik urutannya ya. Dan ini ulang-ulang terus di Genesis ya. Pertama ya ini Kain Habel gitu kan ya. Bukan Kain tapi Habel gitu ya. Terus siapa lagi? Ya Yakub Esau kan ya. Esau Yakub kan, tapi bukan Esau kan, tapi Yakub gitu ya. Terus Ruben, siapa Ruben? Enggak terlalu terkenal kali ya. Mau juga Yehuda gitu lumayan gitu. Ada Yusuf di dalam bagian itu Yusuf gitu kan ya. Yusuf Benyamin, Yusuf kan. Yusuf banyak sekali pasalnya gitu kan ya. Ruben, siapa yang tulis Ruben tentang apa gitu Ruben? Ada sih, tapi ya oke lah gitu ya. Maksudnya motif ini saya firstborn itu jadi problematis gitu. Ini bukan kutukan ya, saya juga anak pertama sih dan saya nggak rasa gimana-gimana gitu. Saudara juga nggak perlu sampai ketakutan sama cilaka saya anak pertama gitu ya. Nah bungsu yang berproblematis juga banyak banget di dunia gitu. Apa sindrom anak bungsu ya. Tapi gambarannya itu bukan kemutelaan ya, tapi justru ketidakmutelaan ya. Tuhan itu bekerja nggak harus didikte oleh kemutelaan yang sudah dipastikan oleh dunia gitu. Jadi waktu saudara lihat di dalam cerita ini, saudara mendapati gambaran Kain yang seharusnya digambarkan positif gitu ya, with the possibility of bright future. Ternyata jatuh ya di dalam gambaran seperti ini. Mengulangi kejadian 3. Possibility of bright future juga kan ya. Maksudnya di set di dalam Taman Eden yang very beautiful. Cuma satu ujian kecil aja gitu kan ya. Satu gagal gitu kan ya. Gagal. Padahal semua settingnya itu sudah nyaris sempurna gitu kan ya. Bukan nyaris sempurna, Tuhan bilang memang baik. Tuhan bilang baik, itu baik gitu kan. Memang belum sempurna di dalam pengertian itu bukan sorga sih ya. Itu Taman Eden bukan sorga gitu loh. Gak bisa Tuhan ciptakan langsung di sorga ya. Kan itu bukan cerita Alkitab ya. Tuhan ciptakan manusia ada ujiannya dan sebagainya. Dalam hal itu memang perlu menjalani itu. Gitu. Seperti Kain juga perlu menjalani ini. Ujian apa saya? Ujian menguasai ini kan. Dosa yang crouching at the door. Sudah perhatiin ya. Genesis 4 nggak bicara sin yang already overwhelm you. Sehingga keinginan hatimu semata-mata adalah jahat. Itu belakangan. Itu yang ceritanya Nuh. Itu baru belakangan saya itu. Kalimat itu muncul, maksudnya even teolog reform suka kutip kalimat itu kan ya. Manusia kecenderungan hatinya adalah jahat. Itu dari Alkitab ya. Tapi itu baru Genesis pasal berapa saya? Ini baru pasal 4, nggak ada kalimat itu di sini. Yang ada adalah sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you, but you must rule over it. Possibility to rule over it itu ada di sini. Jadi Genesis 4 ini nggak jadi korban dari Genesis 3 gitu loh saya. Ini poin penting gitu. Kain dan Habel cerita ini ya, nggak jadi korban, nggak jadi bayang-bayang kejatuhannya orang tuanya gitu. Ini kalau kita mau refleksi secara devotional ya, berapa banyak orang yang nggak bisa keluar dari permasalahan orang tua dan terus playing victim gitu ya. Orang tua saya sih gitu, nggak sempurna, nggak bahagia gitu ya, nggak harmonis, nggak kaya sih, jadinya saya nggak dikirim ke luar negeri, apapun lah sudah ini pilih kasih lah dan sebagainya gitu kan ya. Playing victim gitu misalnya. Waktu kita baca di dalam Genesis 4 nggak ada itu urusan playing victim, nggak ada. Ini yang manusia langsung deal dengan Tuhan gitu. Nggak usah bawa-bawa Adam dan Hawa di sini. Adam dan Hawa Tuhan deal sendiri dengan mereka. Kain dan Habel Tuhan juga deal personally dengan mereka. Gitu. Lalu ayat 2, and again she bore his brother Abel. Tadi kita sudah bilang ya. Nah sekarang sebenarnya Abel was a keeper of sheep, Cain a worker of the ground. Ini mengingatkan kita ini ya kejadian 2:15 ya. Saudara ingat ya, Tuhan menciptakan mengusahakan supaya apa? To keep ya, Shamar and to yaitu satunya. Ini kan seperti kayak satu Abel, satu Kain gitu kan. Manusia ditempatkan di taman itu tuh Shamar and Avad Shamar ya untuk mengusahakan tanah dan memelihara Shamar gitu. Nah ini Habel itu Shamar, the keeper of the sheep.
ya. Lalu Kain ini the worker of the ground gitu, the tiller of the ground. Bagus dong ya, ini Kejadian 2:15 langsung terpenuhi, komplit gitu kan ya. Satu a keeper, satu a tiller atau a worker gitu kan ya. Ini kan integrasinya bagus gitu loh. Kemungkinannya seperti yang Tuhan ngomong di Kejadian 2. Tapi yang terjadi di sini, gak segampang itu ya ternyata ya, ini brotherhood ini bisa jadi bukan saling melengkapi gitu, tapi saling meniadakan, termasuk iri hati tadi dan sebagainya ya. Perhaps juga insecure ya, kemarahan dan sebagainya. Jadi ini problem besar ini soalnya. Kalau whereas di dalam Kejadian 3 ya, itu suami istri gitu. Suami istri sampai sekarang juga ini ya, problem ya dalam kehidupan manusia gitu. Lalu ini ceritanya ada tentang brothers gitu, persaudaraan ya. Saya pakai gender maskulin tapi include termasuk ini ya, brother sister lah gitu. Well kita konservatif church nggak usah ngomong kalimat kayak gini lah, saudara pasti tahu maksudnya bukan cuma untuk laki tok gitu. Maksudnya women always included gitu ya. Ini loh tentang persaudaraan ya. Lalu so serius di dalam bagian ini saya. Mereka gambaran Kain, Habel yang seharusnya bisa menjadi beautiful fulfillment daripada Kejadian 2 ayat 15. Kenyataannya adalah jadi kayak semacam, saya pinjam istilah modern ya, division of labor atau apa gini, fragmentasi ya. Lu situ ya situ, gua sini ya sini gitu. Perhaps kalau saya boleh mengantisipasi jawaban itu juga menarik ya, itu waktu Kain tadi. Where is Abel your brother? He said, I do not know. Am I my brother's keeper? So perhatiin ya, am I my brother's keeper? Yang keeper itu siapa? Kan Habel toh. Saya kan urusan tiller bukan keeper gitu. Siapa yang mesti hakim Habel? Ya lu kali ya. Yang kasih mandat gitu. Saya kan tiller, lu lupa kali ya Kejadian 2:15. The tiller of the ground and the keeper of the sheep. Yang gembala kan Habel. Kok tanya urusan penggembalaan sama si Kain saya? Apa urusannya ini? Fragmentasi dunia ya kalau sudah lihat di sini gitu. Fragmentasi brotherhood yang sebetulnya mencerminkan fragmentasi dunia ini. Orang yang nggak mau tahu sama sekali dengan yang lain itu bukan urusan saya gitu. Lalu yang menarik, kalau sudah melihat di situ ya, ada motif-motif yang dirajut sama penulis Kejadian ini. Kain, the tiller of the ground, ya. Waktu Tuhan bilang, "What have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground." Your brother's blood is crying to me from the ground. The ground yang lu work and till itu gitu. Gak bisa saya nggak connected gitu, nggak bisa. Mana bisa nggak connected. Darahnya adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah ya. Tanah yang urusan lu itu. Sekarang darah adik lu masuk ke sana. And now you are cursed from the ground which has opened its mouth ya. Sekarang tanah yang lu garap itu membuka mulutnya menerima darah adikmu yang dari tanganmu itu. Yuk bikin kacau semua sekarang. 12, when you work the ground, it shall no longer yield to you its strength. You shall be a fugitive and a wanderer on the earth. Langsung jadi screwed itu ya, culture mandate-nya. Ada tafsiran yang ini yang populer. Mungkin sudah akan ketemu di hampir semua komentari kali ya. Perhaps dibawa sama orang-orang historical kritis gitu. Especially gini ini kan gambaran kayak dua macam vocation gitu kan ya. Satu tiller of the ground, namanya, petani gitu ya. Satu lagi kan pengembala, keeper of the sheep gitu. Terus tafsiran itu mencoba untuk rekonstruksi, ini orang Israel mau mendapatkan justifikasi identitas mereka sebagai kaum penggembala. Makanya Habel yang betul gitu, yang salah itu Kain. Ini ada social struggle antara Israel sebagai pengembala dengan bangsa-bangsa lain yang adalah petani gitu. Dan of course harus Israel yang menang gitu kan ya. Nah kebetulan saya poin ini kan. Ini adalah cerita identitas Israel gitu loh. Habel ini kan penggembala. Israel kan bangsa penggembala. Jadi penggembala itu somehow holier daripada petani gitu kan ya. Petani itu yang jahat, yang benar, yang diberkati atau yang berkenan kepada Tuhan itu adalah penggembala gitu. Teori proyeksi ke belakang saya. Buat saya nggak terlalu menolong banyak tafsiran kayak gitu. Tapi saya kasih tahu gini supaya saudara tahu aja sih gitu. Ini cocok banget saudara kalau ini untuk postmodern bias theory. Sebenarnya gini karena apa ya? Karena sebetulnya kita di situ kan, ini sebenarnya kita yang ada di situ gitu. I don't think penulis Genesis mau asserting dia punya bangsa dengan cara yang agak nggak terpuji seperti ini gitu ya.
Mau juga terbalik ya. Tuhan memberi firman apa, terus kita hidup menurutnya gitu kan ya. Bukan saya hidup apa, terus dipaksa-paksa firman Tuhannya harus sesuai dengan saya gitu. Nah, nggak susah. Kalau misalnya saya penjahit, terus saya menciptakan khotbah, saudara-saudara, calling tertinggi itu adalah penjahit. Loh, nanti dulu. Ini dari mana nih teori gitu ya. Selidik punya selidik, ternyata yang khotbah penjahit gitu misalnya kan ya. Ya kacau balau lah saya kayak gini gitu misalnya. Nggak menolong menurut saya tafsiran itu gitu. Tapi saudara mungkin akan ketemu itu maksudnya tafsiran ini ya, deeper kali ya persoalannya daripada social struggle antara petani dan penggembala gitu. Lagian apalagi ini ya, maksudnya kita tahu semua pekerjaan bisa kudus di hadapan Tuhan. Mungkin juga with all respect ya, tafsiran yang juga mengatakan pantesannya Kain gak diterima. Kenapa? Karena Tuhan kan the Lamb of God gitu. Terus Habel gembala gitu kan ya. Kain petani. Mana ada the sayur of God, kan ada. Yang ada the Lamb of God gitu kan ya. Jadi gimana? Ya gagal lah, sorry Kain gitu maksudnya. Lu salah sih pilihnya. Gak mau jadi gembala. Mestinya lu lahir duluan langsung aja lu gembala. Lu kan ada pilihan lebih dulu gitu kan ya. Nah gak masuk ini. Agak mirip ya sama tafsiran sebelumnya ya. Apes banget sih Kain ini karena petani maka dia nggak bisa mempersembahkan domba, ya akhirnya nggak diterima Tuhan, ya. Sudah pernah dengar kan ya tafsiran kayak gini ya, Christological interpretation gitu kan, mestinya ada darah dan sebagainya, kok sayur nggak ada darah. Oke sih gitu ya, very high Christological perspektif gitu. Tapi mungkin bukan itu kali saya poin di sini gitu, agak ini apa ini hiper kristologis gitu kali ya tafsiran. With all respect ya, maksudnya mungkin sudah bisa ketemu tafsiran kayak gini di bapak-bapak gereja kali ya, nggak tahu. Tapi tafsiran yang cukup populer gitu. Lagi pula Alkitab mengatakan kan Tuhan menuntut apa yang diberikan kepada kita gitu. Kain itu kan memang petani, ya dia pasti berinya ya hasil bumi dong, dia petani gitu kan ya. Habel tuh pengembala, ya dia kasihnya domba gitu. Apa perlu saya ditafsir? Satunya ada darah, menuju kepada Kristus gitu ya. Satunya nggak ada darah. Mungkin bukan itu saya ini poinnya gitu. Brueggemann even tafsir kita bahkan nggak pernah bisa tahu kenapa Tuhan menolak persembahannya Kain gitu. Saya mungkin sedikit agak ada perbedaan gitu ya. Saya coba lihat ayat ke-7 saya. Ayat ke-7 itu saya baca ke belakang juga gitu. Maksudnya gini saya, kita nggak baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru di situ 7-nya gitu ya. Tapi 7-nya itu bisa menceritakan keadaan hati Kain sebelumnya. Itu kan kita tahu setelah Kain ditolak gitu ya. Cain and his offering he had no regard. Memang sampai di situ kalau sudah baca ini ya ayat yang kelima. But for Cain and his offering he had no regard. Yahweh. Memang kita nggak tahu loh ini kenapa ya satu yang diterima satu yang ditolak. Memang nggak ada penjelasan kan saya. Di dalam hal ini sampai di situ silence gitu. So Cain was very angry and his face fell. Tanpa ada penjelasan memang dia sampai di situ. Tapi terus kemudian waktu kita baca ayat ke-6 the Lord said to Cain, why are you angry and why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? Kain kan persembahan nggak diterima kan ya? Saya baca lagi. Kalau kamu berbuat baik, apa kamu nggak akan diterima? Saya prefer to choose ini, saya Pak. Kain tuh nggak berbuat baik gitu, makanya dia nggak diterima ini ya Pak. Persembahannya. Tapi kita perhaps nggak bisa going deeper lagi. Apa itu nggak berbuat baik? Memang silence di sini, saya. Kita mesti berhenti kali ya di sini. Pokoknya dia nggak berbuat baik aja gitu. Kok didesak lagi, ya mungkin nggak memberikan persembahan yang terbaik, lebih baik. Ibrani ada ngomongnya, Habel mempersembahkan a better sacrifice. Still nggak terlalu menjelaskan juga, what is a better sacrifice gitu loh. Apanya yang better? Ibrani diem juga gitu dalam bagian itu. Gitu. Oke, kalau di dalam konteks Ibrani sih jelas iman gitu kan ya. Jadi likely ya, ini campur integrasi sama Ibrani gitu ya. Kain itu mempersembahkan tanpa iman gitu. Habel mempersembahkan dengan iman. Ini Ibrani ya, bukan saya tafsir dipakai Ibrani gandeng sama Genesis gitu kan ya. Ya, a better sacrifice. Mungkin bukan dari jenisnya kali ya, bukan gitu. Bukan karena satunya sayur, satunya domba gitu, tapi satunya dengan iman, satunya tanpa iman gitu. Karena the whole chapter Ibrani kan tentang iman. Satunya faithful, satunya faithless gitu. Without faith and with faith gitu. If you do well, will you not be accepted? Berarti saya agak sedikit pisah sama Brueggemann di sini saya. Maksudnya Brueggemann tafsirnya bagus sekali, saya benar-benar bagus sekali. Apa kalau sudah baca lebih banyak yang bagus daripada kita yang susah setuju gitu. Ini ya, tapi bagian ini ya, gini saya. Kalau Brueggemann bilang manusia itu juga harus berhadapan dengan, saya terjemahin langsung di dalam bahasa kita aja ya, sovereignty of Yahweh yang kadang-kadang bisa nggak ketebak kayak gini.
Karena dia nggak berusaha menjelaskan kenapa Kain nggak diterima gitu. Jadi Yahweh ini juga kadang-kadang juga tampil absurd gitu loh dalam kehidupan manusia. Dia kayak arbitral gitu, yang ini terima, yang ini enggak gitu kan ya. Ya manusia harus berhadapan dengan Tuhan yang seperti itu juga gitu. Yang kadang-kadang bisa jadi enemy kita. Oke lah, to certain point mungkin kita bisa terima dalam pengertian ini. Kita nggak selalu bisa mengerti apa pikirannya Yahweh ya, maha bijaksana. Itu oke lah, kalau kita terjemahin ke situ oke gitu ya. Tapi kita nggak believe Yahweh itu so arbitrer, sembarangan gitu ya, kayak lempar dadu. Terus sampai Kain dibuat nggak mengerti, kenapa saya ditolak, dan terus gak ada jawaban gitu. Memang kalau mau tolak, kenapa gitu kan. Kayaknya itu mengganggu ya picture Tuhan yang kayak gitu. Kita nggak berpura-pura, ada saat dimana kita nggak bisa mengerti jalan Tuhan sepenuhnya, kayak sekarang perhaps gitu ya. Kita nggak berpura-pura mengerti gitu, memang sulit sih menyelami gitu. Jadi sudah baca di situ ada persoalan memang gitu. Di dalam persembahan ada yang diterima, ada yang ditolak ya. Saya prefer untuk percaya penolakannya itu bukan arbitrer, bukan sembarangan, bukan sepenuhnya nggak bisa dimengerti, tapi ada persoalan di dalam Kain gitu. Especially kalau kita baca dari perspektif Ibrani juga gitu ya. If you do well, will you not be accepted? Tapi sekali lagi ya penekanannya. If you do not do well, sin is crouching at the door. Manusia itu ada pilihan gitu. Menaklukkan dosa atau membiarkan dosa itu menguasai dia. Gitu. Anger kan ini ya, anger. Sebelum terjadi pembunuhan ya, anger terlebih dahulu. Bukan kebetulan sama sekali ya Yesus di khotbah di bukit mengaitkan pembunuhan sama anger gitu. Konsisten tuh sama ini, Kejadian 4 gitu. Kemudian jangan membunuh. Barang siapa marah kepada saudaranya, itu Kejadian 4 kan sebetulnya kan yang dibilang Yesus itu. Kemarahan itu menakutkan ini. If you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you, but you must rule over it. Istilah ini desire ya. Di dalam bahasa aslinya gitu. Itu istilah yang sama ya, desire yang membuat Hawa jatuh gitu ya. So called istilah desire kalau di dalam bahasa Inggris kan rather netral positif gitu kan ya, desire gitu. Kalau kita mau pakai istilah negatif ya langsung tambahin carnal desire atau sinful desire supaya tahu kalau itu desire-nya itu apa negatif gitu kan ya. Tapi kalau kita bilang desire kan kedengarannya positif, kalau paling rendah ya netral gitu kan ya. Desire itu bisa diterjemahkan dalam yang di dalam bahasa Latin sudah dipakai istilah concupiscentia ya. Concupiscence itu atau epithumia di dalam bahasa ini apa Yunani ya. Atau kalau di terjemahan bahasa Indonesia yang paling perfect untuk menampung ini ya, nuansa itu adalah nafsu namanya gitu. Sudah tahu istilah nafsu kan ya? Nafsu, concupiscence itu. Nafsu nggak harus ini sih, nggak harus negatif. Nafsu makan misalnya kan ya. Atau gairah gitu misalnya ya. Gairah kan juga ini kan ya, nggak harus negatif gitu kan ya. Tapi nafsu bisa jadi nafsu seks gitu, bisa jadi lust ya, bisa jadi nafsu birahi ya. Bisa jadi gairah yang ke arah lust gitu kan ya. Desire, dan ini desire ini di dalam penggambaran negatif ini ya, concupiscence. Itu yang juga waktu Hawa melihat, menimbang-nimbang dan akhirnya dia jatuh gitu. Nah sekarang terjadi lagi di dalam dirinya Kain gitu ya. Dan Kain nggak bisa appeal to ini ya, apa original sin, total depravity. Nggak ada, pilihan tuh nggak ada di sini gitu. Yang ada adalah justru Tuhan bilang sin is crouching at the door, not yet crouching at the door. Lalu kamu harus menguasainya. You must rule over it. Tapi enggak, kenyataannya bukan itu yang dipilih oleh Kain gitu. Yang dipilih oleh Kain adalah rencana pembunuhan ya, setelah kita baca bagian ini. Cain spoke to Abel his brother and when they were in the field ya. In the field ini juga motif ya, kalau saudara lihat ya. Bukan kebetulan kali ya, saya waktu saudara baca di Perjanjian Baru misalnya ya. Itu yang cerita ini loh, saya perumpamaan di Lukas ya. A certain man had 2 sons gitu ya. Laki-laki 2 gitu kan ya. Kayaknya 2 itu esensial gitu somehow ya. Kenapa nggak anak tunggal aja ya, jadi nggak ada persoalan gitu. Ada persoalan soalnya terlalu manja. Misalnya gitu kan ya. Ntar jadi Tuhan lagi anak tunggal itu. Kalau di dalam Alkitab itu 2 gitu ya. Yakob, Esau. Terus habis itu, maksudnya plural gitu lah. Ini apa Kain, Habel. Lalu a certain man, Lukas, prodigal son, had 2 sons. Sulung bungsu gitu kan ya. Kenapa ya orang harus selalu punya 2 kayak gini ya? Soalnya ini 1 nggak tahu ada masalah gitu. Tapi ada yang kita perlu belajar kali ya di sini ya. Kita ini nggak hidup sendiri gitu. Waktu kita bicara tentang brotherhood ya, kita berhadapan dengan yang lain gitu. Sama seperti suami istri waktu nikah. Suami berhadapan dengan istri, istri berhadapan dengan suami gitu. Bukan suami berhadapan dengan suami, istri berhadapan dengan istri gitu misalnya kan. Kita nggak percaya itu gitu.
Brother juga begitu, ini ada konfrontasi ya. To live in konfrontasi gitu. Konfrontasi nggak harus dalam pengertian konflik ya maksudnya saya. Tapi itu confront gitu. Kita ini ada seberangannya kita gitu. A certain man had two sons. Lalu waktu saudara baca di dalam Lukas ya, itu juga mirip lah ya di sini ya. The older brother itu juga in the field. Lukas 15 ayat 25 ya. In the field. Ini seperti kayak di exile gitu ya. Exile away from the house. Dan terutama juga away from the father. Gitu. Perkataan ayahnya kepada anak sulung kan ya, yaitu dua kan ya. Apa? Yang pertama adalah yang aku punya, kamu punya gitu kan. Lalu satu lagi, maksudnya ini pertama co-ownership gitu ya. Kedua, ya itu. Kan kau selalu ada bersama dengan aku. Jawabannya enggak kan sebetulnya gitu. Dari sisi Tuhan, itu engkau harusnya ada bersama dengan aku. Kita bukan tinggal serumah gitu. Enggak sih, kenyataannya dia away from the presence of the Father. Enggak hilang loh saya, bukan ke kota lain loh. In the field gitu, in the field. Nggak terlalu jauh sih secara geografis ya, tapi enggak in the presence of the Lord. Enggak in the presence of the Father, in the field. Perhaps ya, Lukas juga, atau kalau enggak Lukas yang sudah pasti Roh Kudus ya, the author of the whole Bible, ini sudah pasti betul gitu ya. Pasti mengaitkan ini ya dengan yang Genesis 4 gitu. Saya nggak tahu whether Lukas aware atau enggak. Perhaps dia aware gitu. Tapi ini mirip sekali cerita itu dengan cerita Kain yang terhilang in the field. And when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. Menarik ya ya, sama-sama in the field kan ya. Sama-sama in the field. Yang satu in the presence of God. Jadi bukan masalah the fieldnya, bukan gitu. Yang satu itu sih in the presence of God. Karena dia kan beri persembahan dengan iman diterima gitu kan ya. In the field nggak akan menghancurkan dia. Jangankan field, wilderness pun juga enggak. Gitu. Ini bukan masalah tempatnya, bukan gitu. Apa yang dikerjakan sebelumnya? Orang kalau ini Pak, di dalam kehidupannya nggak ada ini ya, nggak ada iman kepada Tuhan, nggak do well, saya pakai istilah ayat 7 ya. Dia mau dimanapun termasuk di gereja, termasuk dia pelayanan pun, dia away from the presence of God. Itu menakutkan sekali, saya. Dan Kain akhirnya membunuh Habel ya. Membunuh Habel. Pertanyaan yang mirip ya, ayat 9. Where is Abel, your brother? Ini pertanyaan Kain di Kejadian 3 kan ya. Adam, di manakah engkau? Tapi ada perkembangan ya di sini ya. Ini bukan Kain. Di manakah engkau gitu kan. Mulai jadi agak klise ya. Alkitab itu luar biasa loh, ini apa gerakannya gitu ya. Kelincahannya gitu. Kain kan juga menjauh daripada Tuhan kan ya. Waktu Adam ditanya, Adam, di manakah engkau? Away from the presence of the Lord kan, betul kan? Maksudnya di mana your spiritual position kamu masih di tempat yang seperti aku ciptakan enggak? Atau kamu sudah jungkir balik kacau balau? Mestinya Tuhan yang mengatur Adam, Adam mengatur istri, istri mengatur ular gitu ya. Di manakah engkau? Sekarang ular mengatur Hawa, Hawa mengatur Adam, Adam mungkin juga mencoba untuk mengatur Tuhan. Tuhan bilang, di manakah engkau? Pertanyaan klasik itu ya. Sekarang waktu kita baca di sini ya, where is Abel your brother? Mengejutkan ya pertanyaan ini. Kalau Tuhan klise kayak kita gitu ya, kita sering kali klise, saya tanya itu terus gitu. Kalau Tuhan klise dia ngomong, Kain, di manakah engkau? Gitu ya. Ntar pasal 5, waktu ini apa, Nuh dan sebagainya, atau pasal 6 dan sebagainya, di manakah kalian gitu. Aduh, itu terus gitu aja. Enggak sih, saya Tuhan tuh nggak boring kayak gitu, yang boring kayaknya kita deh. Tuhan tuh selalu menarik. Tuhan tanya, di mana Habel, your brother? Karena Habel harusnya bersama dengan Kain. Kan satunya keeper, satunya tiller of the ground. Kejadian 2 ayat 15 gitu ya. Bukannya kamu kerja sama di sini. Satunya keeper of the sheep, satunya tiller of the ground. Kejadian 2:15, mana Habel gitu. Where is Habel your brother? Terus dijawab itu, I do not know, am I my brother's keeper? Sama saya separasi itu persis seperti yang terjadi di Kejadian 3 gitu kan ya. Kan ini putus kan ya. Saya tiller, dia keeper. Keeper ya urusan keeper, tiller gitu ya, worker itu keeper. Persis seperti Adam dan Hawa gitu kan. Separasi gitu. Tadinya tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Terus setelah perempuan yang kau tempatkan itu yang kasih saya ini. Buahnya sampai saya jatuh gitu. Perempuan yang kau tempatkan gitu. Malah menghakimi Tuhan di situ. Nah di sini pertanyaan itu nggak harus selalu ini ya, Pak. Tuhan tanya kita. Kadang-kadang kayak gini bisa mungkin gejala kita punya kegeeran narsisistik juga bisa ya. Seperti kayak Tuhan tanya tentang kita terus gitu.
Mungkin kita terbayang-bayang sama kalimatnya Yesaya kali ya. Siapakah yang akan kuutus? Pick me, pick me, pick me. Gitu. Kayak donkey di film Shrek gitu. Pick me, pick me, pick me. Here I am. Gitu. GR banget gitu. Tuhan gak selalu tanya tentang kita sih, aduh. Tuhan bisa tanya, ladang yang kamu kerjakan itu apa? Siapa yang kamu layani? Do you know your fellow brothers? Atau pertanyaan ini, pertanyaan apa? Atau excuse yang diucapkan oleh siapa itu? Di dalam perumpamaan The Good Samaritan. Siapa sesamaku gitu kan? Siapa sesamaku? Itu very self-conscious. The I yang siap mencintai. Siapa sesamaku? Justru itu kali pertanyaan Tuhan. Lu tahu gak sih sesama lu siapa? Lu jadi sesama gak sih untuk orang lain gitu kan? Where is Abel your brother? Mana saudaramu? Tuhan gak tanya Kain loh, bukan. Karena identitas Kain itu juga related ya sama keberadaan Habel yang ada di sebelahnya. Gak bisa dipisahkan sebetulnya this brotherhood ini gitu. Dan saudara dan saya juga ada di dalam ini jejaring brotherhood ini gitu. Tadi kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya tanya saudara, kira-kira ini apa sih poinnya gitu ya. Kalau Brueggemann bilang ya, central message perhaps adalah ini brotherhood itu so serius ya di hadapan Tuhan, dan itu bukan ditaruh di dalam vakum tapi itu always before the presence of God. Tuhan taruh kita saudara di sebelah gitu ya. Ini urusannya dengan Tuhan gitu. Always before the face of God. Ini kalau saya nggak mencintai dia, apalagi marah, membunuh dan sebagainya, ini urusannya dengan Tuhan gitu. Not just with my brother gitu. Ini urusannya dengan Tuhan. So serius ya ini perlu. Ini bukan tentang ajaran moral, bukan gitu. Not even tentang ajaran jangan membunuh gitu ya, yang highly emphasize di dalam dekalog, jangan membunuh. Betul. Ini bukan tentang membunuh gitu. Ini urusan tentang membunuh sih, memang tentang membunuh, tapi terutama urusan dengan Tuhan. Yang bisa berakibat sangat fatal karena tidak mencintai brother. Biasa kita sering menekankan poin ini ya. Kita kalau nggak mencintai Tuhan ya, kita nggak mencintai Tuhan, kita nggak beres hubungan kita dengan Tuhan ya. Kita nggak akan bisa mencintai orang sekitar kita gitu ya. Betul kan saya? Pasti benar dong ini poin kan ya. Kalau kita nggak mencintai Tuhan, misalnya kalau kita banyak idolatry di dalam kehidupan kita, which is nggak ada true worship, dan kita nggak mungkin bisa mencintai sesama kita nggak mungkin mencintai mereka. Betul kan saya? Ini poin klasik ya. Sekarang Genesis 4 mau ngomong sebaliknya. Kamu kalau nggak take seriously mencintai your brother and sister ya, maksudnya dua-dua gitu. Dan kasihmu kepada Tuhan itu apa gitu. Itu yang ditekankan di dalam surat Yohanes ya misalnya. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, bagaimana dia mengasihi Allah? Yang kita sering dengar, barang siapa tidak mengasihi Allah, dia sulit mencintai saudaranya gitu. Betul, itu betul sekali saya. Itu poin pasti betul, itu juga poin Alkitabiah. Tapi kalau mau ditekankan di sini saya, hubungan horizontal itu matters untuk hubungan vertikal saya. Hubungan horizontal itu betul-betul sangat mempengaruhi hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Dan poin-poin ini saya terus-menerus diambil di dalam khususnya ini ya, perjanjian baru, motif ini maksudnya ya. Sekali lagi ya, kita ditempatkan Tuhan ya, kita hidup di dalam dunia ini bukan di dalam konteks yang void, vakum, kosong gitu ya, tapi always in relation to God, everything ya. Perhaps memang bukan di Kejadian 4 ya, termasuk urusan kita dengan makanan ya, Esau, itu juga in relation to God. Ini bukan masalah lidah saya dan kepinginnya makanan sup merah atau apa begitu ya. Ini urusan dengan Tuhan ini. Urusan dengan makanan itu adalah urusan dengan Tuhan sebetulnya gitu. Bagaimana kita melihat makanan ya, itu adalah urusan saya dengan Tuhan. Esau itu kehilangan hak kesulungan gara-gara itu saya. Ini bukan masalah penguasaan lidah saja gitu ya. Terus habis itu even those virtue like temperance, self control gitu kan ya. Ya, bukan cuma sekedar itu saya. Ini hubungan vertikal dengan Tuhan. Satu sisi kita ada Genesis 4 saya, model kejatuhannya Esau ya. Sisi yang lain Mazmur 133 yang terkenal itu ya. Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil upon the head running down upon the bird of Aaron. Sudah tahu lah ada lagunya ya. Oh betapa indahnya gitu kan ya. Berbicara tentang brotherhood kan ya. How good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Mazmur 133 atau Kejadian 4. Kita ini di dalam tension ini mana ini? Mazmur 133
atau Kejadian 4. Dua alternatif ini ya. Poinnya adalah, ya bukan cuma Mazmur 133 ya, tapi Kejadian 4 juga mau mengatakan bahwa kita ini bukan destin, ditetapkan nasib gitu ya, untuk selalu jadi gagal gitu ya, selalu mengalami fragmentasi itu gitu, atau terasingkan gitu seperti Kain. Itu nggak harus loh sebetulnya gitu. That's our choice. Dan jangan bawa-bawa original sin dan total depravity, ya nggak cocok di sini gitu, with all respect. Maksudnya kita nggak berusaha challenge itu ya. Tapi sudah bawa-bawa original sin dan total depravity ini nggak nyambung sama sekali di bagian ini gitu. Tuhan berdaulat, iya Tuhan berdaulat, tapi kamu juga bertanggung jawab gitu dalam bagian ini ya. Kamu yang pilih sebetulnya keterpecahan ini, yang nggak mau reconcile itu kamu gitu. Jangan bawa-bawa total depravity, jangan bawa-bawa kedaulatan Tuhan even ya di sini. Lalu kalau sudah baca di dalam Alkitab, ya ini persoalan ini ya, kita pernah sharing dysfunctional family ya, sudah masih ingat kan ya. Genesis kan bicara dysfunctional family gitu. Ya ini lanjut terus kan ya, nanti ada Yakob Esau gitu. Maksudnya itu lagi ya. Poinnya sama Kain Habel, ini Yakob Esau gitu ya. Atau as late as di dalam Samuel, Amnon, Absalom, sudah tahu cerita itu ya. Tamar, Amnon ya, diperkosa, Absalom marah. Terus Absalom marah, apakah jadi ini ya? Terus jadi Absalom yang benar gitu ya. Absalom juga terjerat sama dosanya gitu kan ya. Jadi Absalom juga terjerat. Amnon sudah pasti berdosa gituin Tamar, tapi Absalom yang mau balas gitu. Akhirnya Daud pun juga terseret-seret di dalam persoalan itu semua. Ini kacau gitu ya di dalam ini. Dan Alkitab catat itu semua, saya catat ini persoalan brotherhood yang akhirnya membawa persoalan seluruh keluarga. Kalau di dalam kasus Kain, saya Kain terusir dari hadapan Tuhan ya, gara-gara gagal mencintai saudaranya. Sudah jangan lihat cuma dari perspektif pembunuhannya gitu ya, tapi ini kegagalan koeksis dengan saudara gitu. Apa akibatnya? Terusir dari hadapan Tuhan. Serius banget tuh saya. Sekali lagi ya, gagal atau menolak koeksis with the brother. Akibatnya adalah apa? Gak mungkin bisa koeksis dengan Tuhan. Gak ada pilihan itu, gak ada. Kamu membenci saudaramu, ya sudah, terasing. Terasingnya bukan cuma terasing dari saudaramu, kamu terasing dari Tuhan. Makanya di dalam bagian ini, waktu sudah membaca ini ya, Matius khotbah di bukit ya, kalau kamu teringat, kamu lagi mau sacrifice, kamu teringat ada yang gak beres sama saudaramu, itu taruh, beresin dulu. Gak mungkin itu ada sacrifice itu. Kamu mau ngulangi kejadian Kain lagi gitu. Sacrifice gak diterima sama Tuhan. Nanti sakit hati gak diterima. Kenapa gak diterima gitu? Persoalannya ya itu, karena gak ada reconciliation. Yang berakibat fatal ya, sangat fatal. Jadi Genesis 4 kalau saudara membaca ya, ini bukan moralistic lesson ya, bukan pengajaran moral ya, jangan membunuh terus habis itu. Lebih dalam daripada itu. Tadi kan ada bilang sacrifice ya, betul, sacrifice ini perhaps urusan sacrifice anticipating ini ya, Leviticus kan ya. Imamat kan urusannya sacrifice semuanya gitu ya. Ini kan sudah mulai urusan sacrifice gitu. Sudah diantisipasi dalam theology of creation, maksudnya ini ya, masih dalam konteks ini kan, ciptaan mula-mula di sini kan ya. Di dalam gambaran di sini, sacrifice itu nggak possible without brotherhood. Sekali lagi ya, persembahan kepada Tuhan itu nggak possible tanpa cinta kasih persaudaraan itu. Nggak bisa, nggak ada bagian itu. Gitu. Semua ibadah kita itu kosong gitu ya, akan unacceptable before God. Kalau kita nggak reconcile dengan saudara kita, nggak ada artinya semuanya, akan ditolak oleh Tuhan. Dan bukan cuma ditolak oleh Tuhan, orang itu akan terusir dari hadapan Tuhan. Kalau kita baca dalam story ini ya. Makanya sekali lagi Matius ini ya, serius itu. Lu beresin dulu, reconcile with your brother. Setelah itu lu balik, baru persembahan lagi kepada Tuhan. Karena nggak mungkin Tuhan menerima itu sebetulnya. Balik lagi ke Kejadian 4 ini yang tadi kita loncat-loncat ke perjanjian baru gitu yang sangat berhubungan sama ini. Kain setelah membunuh ya, setelah tanah nggak bisa lagi dia garap gitu ya, padahal itu bagian dipercayakan Tuhan di dalam dirinya gitu. Kalau Kain nggak bisa mengembalakan ya memang dia bukan itu kan ya, tapi ini tanah pun juga jadi nggak bisa. Jadi urusan dengan pekerjaannya juga ikut-ikutan rusak gitu ya. Gara-gara dia nggak mau terima keberadaan ini Habel di sampingnya. You shall be a fugitive and a wanderer on the earth. Lalu ini 13 ya. Kain berkata kepada Tuhan, my punishment is greater than I can bear.
Behold, you have driven me today away from the ground, and from your face I shall be hidden. I shall be a fugitive and a wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me. Aneh ya saya ini ya, pembunuh kok takut dibunuh gitu ya. Pembunuh yang takut dibunuh gitu. Tapi inilah upah yang dia terima gitu ya. Pertanyaan klasik gitu ya. Saudara-saudara ya. Yang gak harus dicatat Alkitab gitu. Whoever finds me, binatang buas. Gak harus orang sih yang ini pembunuh gitu. Dia bisa terbunuh karena ketimpa karang lah atau apa gitu kan. Atau pikiran paranoia juga bisa gitu. Maksudnya dalam pengertian seperti seorang pembunuh ya, selalu rasa dia dicari-cari, pembunuhnya dia sendiri gitu. Itu according to his own image dia. Ketemu sama lu mau bunuh gua, itu paranoia dia sendiri. Orang siapa juga mau bunuh. Tapi dia terus hidup di dalam ketakutan dibunuh orang. Karena memang dia sendiri pembunuh soalnya gitu. Refleksinya dia sendiri kepada semua yang dijumpai gitu. Perhaps bayangannya dia sendiri juga dianggap pembunuh. Banyaklah tafsirannya ya kemungkinan gitu, tapi nggak harus kita terima sebagai absurd di sini. Gitu. Waktu dia bilang kalimat itu dan juga jawaban Tuhan betul-betul menanggapi kan. Not so if anyone kills Cain, kalau ada yang membunuh Kain gitu kan. Tuhan kan nggak jawab siapa emangnya gitu ya, nggak loh. Tuhan jawab not so if anyone kills Cain gitu kan ya. Poinnya bukan di situ kali ya. Poinnya bukan kita mau gali kemungkinan siapa ya kira-kira yang bisa membunuh dia. Itu nggak menarik poin itu untuk Genesis gitu. Poinnya adalah ini loh. Ini orang pembunuh yang ketakutan dibunuh ya. Terus dia nggak sadar bahwa dengan perbuatannya melakukan itu kepada saudaranya itu ada upah, ada harga yang harus dibayar. Gitu. Ada harga yang harus dibayar setimpal. Tapi di sini kalau saudara membaca ini ya menarik ya. Ini apa? Our gracious God. Not so if anyone kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord put a mark on Cain, ada tanda gitu. Lest any who found him should attack him. Bergeman tafsir ini saya Pak. Mark ini ya, ini satu sisi itu mengingatkan Kain dan dosanya gitu ya. Kan ada tanda ini. Ya, itu ditandai gitu. Ini narapidana gitu ya kira-kira gitu kan ya. Dia kayaknya bawa stigma itu di dalam dirinya. Satu sisi ya. Sisi yang lain itu juga means protection gitu. Jadi ini ada guilt, perhaps juga shame ya. Guilt and shame. Tapi juga sekaligus menyatakan God's graciousness gitu. Di tengah-tengah pembunuhan kayak begini loh. Jadi ini bukan pokoknya lu ini ya, membunuh, dibunuh gitu kan ya. Kita tahu di Torah kan gitu kan ya, membunuh, dibunuh gitu. Tapi ini sebelum Torah loh saya. Sebelum Torah sudah berita anugerah gitu. Kan nanti di Torah akhirnya dijelaskan kayak gitu kan ya. Barang siapa membunuh ya diganti nyawa gitu kan ya. Tapi di sini ini nyawa ya memang dia akan dikejar-kejar dan sebagainya. Tapi Tuhan memberikan ini loh protection ini gitu. Sudah ada anugerah di sini. Ini ada Injil gitu di dalamnya. Ada pengampunan ya, ada providensia. Saudara jangan tanya ini ya Kain akhirnya diselamatkan atau apa. Itu sama sekali bukan poinnya. Saya Genesis nggak ngomongin itu gitu. Orang bolak-balik mikirin ini ya, pribadinya gimana gitu ya. Mungkin orang itu agak individualis kali ya. Ini pertanyaan itu kadang-kadang mengacaukan pembacaan kita tentang firman Tuhan. Yang lebih penting itu kita mengenal Tuhan kita itu seperti apa gitu. Bukan nasibnya Kain apa, nggak terlalu berguna itu untuk kita. Gitu. Saul, Kain, Solomon, Abraham itu nggak terlalu berguna gitu. Calvin kan bilang knowledge of self and knowledge of God kan. Mana ada bilang knowledge of self and knowledge of Cain? Nggak ada. Saudara ngapain mau tahu nasibnya Salomo, nasibnya Saul dan sebagainya, mau apa gitu. Pengenalan itu pengenalan diri dan pengenalan Tuhan. Yang kita mau kenal itu diri dan Tuhan gitu. Kadang-kadang pertanyaan kayak gitu saya asik ya untuk teologi gitu ya. Terus kita discuss dan sebagainya, bawa segerobak doktrin untuk menjawab itu gitu ya. Tapi jawabannya itu untuk apa gitu loh. Cuma memenuhi kita punya kuriositas gitu maksudnya. Itu akan menebalkan iman saudara, cinta kasih saudara? Enggak kayaknya sih. Jadi sudoku teologi gitu yang saudara mau pecahkan gitu ya. Terus setelah selesai terus mau apa? Ya buang lah, saudara sudah tahu jawabannya sudah komplit gitu ya. Kasih saya sudoku baru yang lebih sulit lagi. Poinnya bukan di sana, saudara. Poinnya bukan sedang memilah-milah Kain ini orang pilihan atau tidak atau apa reprobat atau apa. Poinnya adalah our God is a gracious God gitu. Di tengah-tengah keadaan kayak begini, saudara, Kain membunuh loh ya. Ini membunuh. Tapi bisa ada grace untuk mereka gitu. Kalau di dalam konteks kita sekarang, saudara bisa terima nggak sih kalau orang-orang radikal itu Tuhan juga ada grace untuk mereka gitu? Sulit ya. But that's our God kalau menurut ini Kejadian 4 gitu.
That's our God. Mereka terusir dari hadapan Allah. Iya, terusir. Kain terusir, benar. Tapi ya terusir terus habis itu, loh kenapa ya dikasih perlindungan kayak begini? Kan misteri kan kayak begini kan ya. Saya ini Tuhan kayak begini nih kayaknya kok saya jadi Tuhan kayak nggak begini deh. Ya itu maunya kita gitu kan ya. Keadilanmu tolong dinyatakan Tuhan gitu kan. Sekarang gitu kan ya. Sekarang keadilanmu dinyatakan. Ya itu kan maunya kita, saya maunya kita. Sudah baca Kejadian 4, keadilan Tuhan dinyatakan. Tapi juga graciousness of God juga dinyatakan juga. Terus saudara keberatan dengan itu gitu. Kenapa nggak mati-mati ya orang ini ya? Ya sudah baca cerita Kain lah, kenapa dia nggak mati-mati juga gitu kan? Ini kan Alkitab kita. Kenapa Kain nggak mati-mati di sini gitu? Karena ada anugerah Tuhan. Ada perlindungan ya. Lebih heran lagi setelah kita baca itu ya teknologi ya, tukang tembaga gitu kan ya, musik, suling dan sebagainya. Kok bisa dari Kain ya keluarnya, keturunannya? Maka sebagian orang Kristen fundamentalis, teknologi itu evil. Mau tahu nggak kenapa evil? Dari Kain soalnya ditarik ke atas. Harusnya kan set toh ketemunya gitu. Habel oke lah dia sudah mati nggak punya keturunan gitu ya. Harusnya dari set, everything dari set is holy. Everything dari Kain is evil gitu. Nanti dulu gitu, that's not the Yahweh yang kita kenal di dalam Alkitab, bukan gitu. Bisa nggak sih orang-orang jahat itu menghadirkan sesuatu yang baik gitu ya? Menurut Tuhan bisa. Memang kenapa? Tuhan itu berdaulat kok soalnya gitu. Kita kesulitan banget dengan Tuhan yang kayak begini ya. Karena kita mau menciptakan Tuhan kita sendiri. Yang menurut konsep keadilan kita gitu. Yang menurut waktunya kita, ya kapan harus balesnya dan sebagainya. Itu maunya kita semua. Waktu kita baca Alkitab kita bingung, kok gini ya Tuhannya? Tapi kita mau mengenal Tuhan ini dalam Alkitab atau kita mau menciptakan Tuhan kita sendiri? Itu kan pertanyaan dasarnya gitu kan, saudara. Yang kita sembah ini Tuhan yang ada di dalam Alkitab atau Tuhan kita sendiri sebenarnya gitu. Yang kita proyeksikan sendiri. Sekali lagi ya, Kain berdosa, Tuhan nggak pura-pura dengan melihat Kain jadi bukan orang berdosa. Tuhan, ini jelas di dalam dialog ini. Kain dihukum di sini. Gitu. Tapi ada tanda. Lalu keturunannya juga bisa diberkati. Gitu. Dan bahwa Kain sejahat-jahatnya gitu ya. Ini kan sudah Kain jahat lagi. Bisa ada kemungkinan lebih jahat lagi ternyata gitu. Lameh. Sudah pernah baca kan ya. Kalau Kain 7 kali, saya 7 kali. Saya pikir ini sudah yang paling jahat loh. Ternyata bisa lebih jahat lagi gitu ya. Jadi maksudnya apa saya? Ini ada anugerah Tuhan yang menahan loh di sini gitu. Kalau Tuhan mau lepas anugerah bisa lebih jahat lagi gitu. Tapi di dalam pandangan kita ini sudah seperti kayak paling jahat ini. Ini sudah paling jahat yang mentok. Sudah nggak bisa lebih jahat lagi. Itu orang yang buta anugerah Tuhan saya sebetulnya gitu. Itu orang yang nggak bisa lihat anugerah Tuhan. Nanti kalau Tuhan tarik anugerahnya baru kita tahu bisa lebih jahat berkali-kali lipat. Baru kita tahu bahwa yang dulu itu ternyata anugerah gitu. Yang dulu itu ternyata masih ada pemeliharaan Tuhan. Tapi kita orang yang imannya kerdil ini selalu teriak-teriak kena senggol sedikit gitu ya. Sudah teriak-teriak kayak the end of the world, kayak dunia kiamat. Di dalam hal ini benar sih orang bilang jangan cengeng gitu kan. Lu kok cengeng sih gitu. Urusan politik kayak gini lu jadi cengeng gitu. Kayak the end of the world. Ada poinnya juga, tapi bukan against lamentasi ya. Bukan gitu. Lamentasi ada tempatnya. Tapi indeed kita bisa cengeng beneran sih. Kalau kita nggak lihat kebaikan Tuhan. Kita pikir Kain persoalan kayak begini, the end of the world. Ada set. Setelah itu ada set gitu. Abel mati, bener-bener mati sih. Tapi ada set yang Tuhan bangkitkan. Dan Kain ya ada Lameh yang bisa lebih jahat lagi. Dan Kain keturunannya ada bisa menghasilkan musik, ada tukang tembaga, ya, ada ini dan itu. Ya itu Tuhan yang kita kenal di dalam Alkitab, yang nggak bisa dibatasi dengan orang benar, orang fasik gitu ya. Terus habis itu fasik semuanya fasik abis, benar semuanya benar abis gitu kan. Itu bukan Tuhan yang kita kenal di dalam Alkitab, bukan. Mungkin poin terakhir gitu ya tentang ini ya, tentang kemarahan gitu ya, tentang kemarahan. Kemarahan itu mengambil banyak energi ya gitu, di dalam kehidupan kita. Gitu. Menguras energi kita demikian rupa sampai akhirnya berakhir kepada hilangnya nyawa gitu. Kalau di dalam cerita ini yang hilang nyawanya ya secara pembacaan sederhana itu kan Habel gitu ya. Tapi juga Kain loh, karena dia terusir dari ini kan hadirat Tuhan. Itu dia kehilangan gitu. Kehilangan kehidupan di situ. Hanya tanda kutip gara-gara marah. Hanya tanda kutip ya. Hanya gara-gara marah. Makanya sekali lagi Yesus serius di dalam Matius 5 bicara tentang kemarahan itu. Itu betul-betul deadly sin betul itu. Waktu dibilang itu deadly sin, sin of anger, memang deadly itu.
Saya kutip Burgeman ya, ini mungkin terakhir itu. How much life is bottled up because reconciliation would mean the end of grasping and the act of emptying. Neither the God of Genesis 4 nor the teacher of Matthew 5, Yesus maksudnya, ask much. Gak minta banyak lah sebenarnya. Only everything, yaitu for yielding to the primacy of the brother, yielding to the primacy of the brother in the face of God is everything. The primacy of the brother coexist ya, in love, in the face of God, ya itu sudah, itu sudah cover everything gitu. The good news of Genesis 4 is that such yielding is possible. Tapi waktu kita nggak mau menyerah gitu ya, waktu kita merasa lebih terganggu dengan ini ya kehadiran saudara di dalam kehidupan kita gitu, dan itu becomes a real problem. Yang akan merusak semuanya, merusak diri kita, merusak tanah yang kita garap, merusak kerjaan, dan terutama merusak hubungan kita dengan Tuhan. So, coexist together itu important kalau untuk Alkitab. Gagal di dalam hal itu berarti terusir dari hadirat Tuhan. Oh, kita ini ya, dari perspektif ini kita perjamuan kudus ini. Ini kesaksian coexist together gitu. In one table fellowship. Coexist together. Itu ibadah. Oke, kita tutup ya. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan untuk malam hari ini. Engkau memberkati kami dengan perenungan firman Tuhan, dan tolong kami yang lemah ini untuk mengasihi saudara kami. Kami belajar untuk peka, kami belajar untuk hidup di dalam relasi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami akan mengerti apa artinya kami beribadah kepada Tuhan, kami melayani Engkau, kami mempersembahkan kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ketika kami menjadi seperti Kain. Tuhan yang dengan kesabaran-Mu sekali lagi memberi kemungkinan kepada kami untuk kami bangkit dari kesalahan kami, dari hati yang dingin, dari hati yang tidak peduli, dari hati yang egois, yang sempit. Dan Tuhan menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.